Hakikat kebahagiaan bagi manusia. Jika kita bertanya kepada setiap orang, apakah Anda mau bahagia? Semua orang sepertinya akan menjawab ya. Namun, ketika ditanya apa bentuk kebahagiaan dalam hidup ini, setiap orang akan memberikan jawaban yang berbeda. Ada orang yang mengartikan kebahagiaan dengan uang, rumah, kendaraan, jabatan, pekerjaan, kecantikan, ketenaran, traveling, dan lain-lain. Semenjak dahulu kala, para cerdik pandai dari berbagai peradaban dan tradisi sudah banyak yang memperbincangkan tentang makna dan hakikat kebahagiaan. Dari semenjak zaman dahulu, para filosof misalnya telah menyebut bahwa kebahagiaan dicari untuk kebahagiaan. Karena pentingnya kebahagiaan bagi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional atau International Day of Happiness. Semenjak tahun 2012, setiap tahun kita kemudian selalu mendapatkan laporan tingkat kebahagiaan di dunia atau World Happiness Report. Selama 7 tahun berturut-turut semenjak 2018, Finlandia disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Ada 6 faktor yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kebahagiaan sebuah negara, yaitu GDP per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup, kedermawanan, dan bebas korupsi. Dalam bukunya yang berjudul On Justice and the Nature of Man, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini biasanya berwujud dalam bentuk perasaan dan emosi. Karena berhubungan dengan perasaan dan emosi, kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia bersifat psikologis dan sementara. Jenis kebahagiaan ini akan dirasakan jika manusia bisa meraih keinginannya. Karena bersifat sementara, seiring berjalannya waktu, perasaan dan emosi yang didapatkan dari kebahagiaan ini akan hilang. Kita ambil contoh uang. Semua orang pasti akan merasa bahagia ketika mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, rasa bahagia yang dirasakan dari uang akan hilang. Hal ini menunjukkan bahwa rasa bahagia yang dihasilkan dari uang bersifat sementara. Ia tidak tetap, kekal, dan abadi. Karena bersifat sementara, kebahagiaan dalam bentuk perasaan dan emosi selalu lepas dari kesadaran manusia.
Kebahagiaan dalam bentuk perasaan dan emosi inilah yang kemudian menjadi tolok ukur indeks kebahagiaan di sebuah negara. Sebab subjek dari tingkat kebahagiaan ini bukan individu, tetapi masyarakat dan negara. Jika dihubungkan dengan hakikat manusia yang bersifat dualistik berupa ruh dan jasad, rasa bahagia yang berhubungan dengan perasaan dan emosi lebih banyak berhubungan dengan aspek jasadi dalam diri manusia yang fana. Aspek jasadi inilah yang kemudian disebut di dalam Islam sebagai kenikmatan dunia. Dan Islam telah mengajarkan bahwa kehidupan dunia bersifat fana, cepat datang dan cepat hilang, serta kenikmatan yang dihasilkannya ada dalam durasi waktu yang sangat singkat. Profesor Al-Attas kemudian menyebut bahwa selain kebahagiaan yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, ada kebahagiaan lain yang sifatnya tetap, abadi, dan spiritual. Karena bersifat tetap, abadi, dan spiritual, kebahagiaan ini tidak berhubungan dengan aspek jasadi manusia yang fana, berhubungan dengan hakikat abadi yang ada dalam diri manusia, yaitu jiwa. Kebahagiaan tetap, abadi, dan spiritual ini berhubungan dengan keyakinan tentang kebenaran yang dibawa oleh agama. Kebahagiaan jenis ini yang kemudian akan melahirkan ketenangan, ketentraman, dan keamanan jiwa. Kebahagiaan ini yang akan membawa manusia mengenal dan dekat dengan Tuhannya. Sebab Al-Quran telah menjelaskan bahwa ketenangan, ketentraman, dan keamanan hidup hanya akan bisa diraih ketika manusia dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dengan kata lain, kegelisahan dan kesengsaraan hidup akan terjadi ketika manusia jauh dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Berbeda dengan kebahagiaan perasaan dan emosi, subjek dari kebahagiaan abadi dan spiritual adalah individu, bukan negara dan masyarakat. Profesor Al-Attas kemudian menyebut bahwa kebahagiaan yang tetap, abadi, dan spiritual harus menjadi asas atau substrantum bagi kebahagiaan, perasaan, dan emosi. Terutama ketika manusia menghadapi segala ujian di dalam kehidupan dunia ini. Sebab kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah ujian bagi manusia. Baik dan buruk yang datang dalam kehidupan di dunia adalah ujian bagi manusia. Ketika manusia berdiri kokoh di atas ajaran agama atau iman yang akan membawa kepada ketentraman hidup, segala ujian hidup yang datang tidak akan pernah membuatnya gelisah, stres, dan putus asa. Juga sebaliknya, manusia tidak akan lalai dan sombong ketika segala kenikmatan hidup bisa didapatkan dengan sangat mudah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengapa di negara-negara yang sering kita pandang sebagai negara maju, kasus-kasus seperti bunuh diri, stres, kecanduan minuman keras, dan lain-lain masih sangat tinggi. Sebab negara-negara tersebut hanya mementingkan kebahagiaan perasaan dan emosi, tetapi abai terhadap kebahagiaan tetap, abadi, dan spiritual. Kebahagiaan tetap, abadi, dan spiritual juga kelak akan menjadi persiapan bagi kebahagiaan paling tinggi di hari akhir, yaitu bertemu dengan Allah. Jadi, ada 3 tingkat kebahagiaan yang sedang dan akan dilalui oleh manusia di dalam perjalanan hidupnya.
Pertama, kebahagiaan perasaan dan emosi. Kedua, kebahagiaan tetap, abadi, dan spiritual. Ketiga, kebahagiaan bertemu dengan Allah. Dua kebahagiaan pertama bisa dialami oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan kebahagiaan terakhir hanya bisa dialami di hari akhir nanti. Dengan demikian, di dalam pandangan Islam, kebahagiaan bukan sesuatu yang berlaku di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya." Quran Surah Hud ayat 108.